Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang kedua kita hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman juga mengenai kapasitas untuk budidaya ikan patin di kolam tanah, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya membahas berapa ribu ataupun berapa kubit untuk per 1000 ikan patin. Jadi buat teman-teman saksikan aja video-video kita pada hari ini. Jadi langsung aja. Iya. Jadi pertanyaannya gini Bang. Jadi untuk 1000 ikan itu berapa kapasitas kolam untuk ukuran kolamnya Bang? Jadi ini kan sebenarnya kan membahas kita tentang padat tebar. Padat tebar. Mungkin. Padat tebar. Jadi padat tebar tuh dengan luasan 1x1 meter persegi itu berapa ikan yang bisa ditebar gitu, berapa bibit yang harus kita isi gitu. Itulah pertanyaan yang pasnya. Jadi sebenarnya kalau untuk padat tebar ini sebenarnya itu salah satu mempengaruhi itu air masuknya, outletnya. Karena kalau air masuknya bagus, debitnya tinggi, itu mungkin bisa kita naikkan kepadatannya. Tetapi kalau untuk airnya kurang, mungkin itu nggak bisa kita pacu untuk kepadatannya. Nah, mungkin ya kalau dengan 1x1 kondisi sekarang di untuk kolam patin itu mungkin bisa capai sekitar 200 atau 300 ekor. Karena ya itu pun per 1 meter persegi. Itu pun kita lihat juga dilihat dari kondisi air masuknya juga. Jadi gitu. Kalau air masuk bagus cuma 300 bisa kita naikkan. Nah, tetapi itu sih kadang pengalaman para petani itu juga beda-beda gitu. Memang sih air masuknya bagus, keluarnya bagus, outlet sama inletnya bagus, tetapi kondisi kolamnya mungkin nggak bisa jadi. Tapi itu makanya setiap petani harus melihat kondisi kolamnya betul-betul. Selagi kolamnya itu memang bagus, bisa disesuaikan gitu. Jadi sebenarnya kalau di lapangan itu sebenarnya nggak ada patokan gitu. Kalau untuk padat tebar, karena dibilang nggak ada patokan karena kadang kolamnya ini kecil tetapi dengan air bagus, kualitasnya bagus, kualitas air bagus, itu mungkin bisa jadi padat tebar tinggi. Tetapi walaupun kolamnya luas, tetapi kondisi kolamnya itu tidak memungkinkan untuk budidaya, mungkin ya nggak bisa kita isi padat, tetapi mungkin ya kepada tebarnya bisa rendah juga gitu. Karena nanti akan mempengaruhi juga ke hasil panen ikan. Karena kalau kita paksakan, kepadatannya itu tinggi, sedangkan kolamnya tidak mendukung, nanti hasil panennya pasti tidak akan jumpa. Karena tempat hidupnya juga nanti sempit, terus pelet yang ada diberikan pun banyak tetapi tidak menjadi daging untuk diikan gitu. Nah, jadi makanya itu untuk padat tebar sebenarnya itu ada pengalaman di petani itu masing-masing. Jadi mereka harus lihat dulu kondisi kolamnya, kondisi airnya, terus kondisi bibitnya gimana juga gitu. Jadi harus dipelajari gitu. Jangan asal masukkan aja gitu. Dengan kalau untuk teori-teorinya semua itu sebenarnya ada di internet, ada di buku sudah ada. Tapi pengaplikasikannya ke kolam kita di lapangan itu berbeda. Sama seperti saya pelajari di kuliah, di buku teori-teori yang saya pelajari itu di lapangan tuh jauh berbeda. Bisa bertolak belakang kadang-kadang. Nah, jadi makanya kawan-kawan petani harus pelajari dulu kolamnya juga masing-masing. Itu supaya ya padat tebarnya sesuai dengan
kolamnya itu gitu. Jadi kalau Nggak boleh. inti kalau dari apanya Bang? Kalau dalam ilmu perikanannya dalam 1 meter persegi itu muatan berapa Bang kalau dalam ilmu perikanannya Bang? Kalau di ilmu perikanan itu kalau untuk ikan patin memang Ya. ya agak padat sekitar 100 sampai 200 per ekor gitu kan. Oh, Per meter gitu kan. jadi Tetapi kan cuman 100 sampai 200 iya, Bang, tapi ya? kan ya tadi kita lihat kan Tergantung lagi air tergantung masuk. kolamnya kan. Kedalaman kolam, Ke dalam kolam lagi air air masuk. Iya. Jadi memang itu tadi saya bilang kadang teori seperti itu tetapi pas kita di lapangan aplikasinya berbeda gitu kan. Jadi kalau kolam kita bagus ya ngapa gak kita isi banyak Ya, gitu ya, kan. ya. Kualitas airnya bagus, kolamnya bagus. Tetapi kalau kolamnya nanti kita nggak memungkinkan ya ngapa kita harus isi banyak, kita isi aja sedikit tetapi Hasilnya banyak. hasilnya bagus, makanannya pun nanti bisa terserap bagus, menjadi daging juga, Heeh. itu kan lebih bagus. Heeh. Jadi harus pelajari dulu kolamnya masing-masing gitu. Oke. Hmm. Jadi cuman sekian dulu ya Bang ya. Oke, Jadi sekian dulu video singkat kita pada hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf, mana tahu ada kata-kata yang nggak sesuai dengan keinginan teman-teman. Soalnya teori lapangan dengan teori praktek itu berbeda. Ya Bang ya. oke. Betul. Jadi buat teman-teman, sekian dulu video singkat kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selalu dukung aktivitas di dunia sekitaran ikan patin. Mantap cuy.